Oke, berikutnya kita masuk ke menu input siswa. Jadi masuk ke di sini kan ada siswa, kemudian bisa di sini juga kesiswaan, data siswa. Di sini ada menu input siswa, di sini juga ada menu input siswa. Jadi kita masuk ke sini misalkan ya. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah penamaan itu tidak bisa menggunakan karakter. Misalnya seperti ini ya, Ma'arif ditulis Ma'arif saja. Misalkan seperti misalnya seperti ini. Al Basri gitu kan. Nah, ini nggak bisa. Jadi Al Basri. Jadi ini tetap pakai spasi gitu aja. Terus kemudian password itu tidak perlu diisi karena login ke aplikasi nggak butuh password. Nah, kenapa kok tetap ada ini? Karena kemungkinan besok akan ada password gitu. Tapi untuk saat ini belum ada password. Kemudian untuk paket les ini bisa privat, kelompok, privat di rumah. Ini bisa dirubah di sini. Nah, di sini bisa ditambahkan ya. Ini kan ada 3 kelompok, privat, privat di rumah. Kalau mau ditambahkan bisa di sini. Misalnya paket rumah kelompok gitu ya. Maksudnya paket yang di rumah tapi kelompok. Kita kasih kode PRK, paket rumah kelompok. Nah, ini bisa juga. Nah, di sini paket rumah kelompok misalkan seperti itu. Tadi namanya Al Basri ya. Kemudian kelasnya ini juga bisa ditambahkan di sini. Nama kelasnya bisa tambahkan di sini, tambah kelas. Ini bisa 01 sampai 05. Mau hapus juga bisa. Nah, di sini misalnya kelas 2. Kemudian untuk kode negara siswa itu 62 itu adalah kode negara Indonesia. Kalau mau Amerika ya 1 ya, berarti ya 1. Dan nggak tahu nanti kan sebenarnya kolom ini itu misal kemarin itu ada kasus di V8. Jadi ibunya itu di Jepang jadi TKW gitu kan ya. Jadi TKW di Jepang atau jadi TKW di Malaysia, otomatis pihak server itu kan server nggak bisa ngirim karena kita nggak tahu kode negaranya. Makanya di V10 ini ada tambahan kode negara karena kalau misalkan di luar negeri akan tetap bisa mengirim WhatsApp karena WhatsApp bisa internasional lebih mudah daripada dulu kan kalau SMS itu agak kesulitan. Nah, ini dengan kode negaranya ada, otomatis kita bisa mengirim WhatsApp ke seluruh dunia sebenarnya dengan lebih mudah. Kemudian HP siswa itu tidak diperbolehkan pakai, jadi depannya tetap pakai 0 seperti ini. 081234567889 misalnya 23 seperti ini. Jadi tetap depannya itu pakai 0 tanpa spasi dan seperti ini ya. Misal ini kan ada spasinya, nanti akan error dalam pengiriman WhatsApp, pengiriman notif akan error atau pas login juga akan kesulitan. Kemudian untuk nama kelompok ini juga bisa ditambahkan. Nah, nama kelompok itu di kelompok di sini. Jadi kalau mau menambahkan nama kelompok ini ada kelompok baru nanti di pembahasan pembuatan kelompok ya. Terus alamat siswa, terus kemudian link Google Map kalau ada. Ini kenapa kok ditambahkan link Google Map? Karena beberapa kali biar kita punya data link Google Map gitu ya. Biar kita punya data link Google Map saat siswa privat di rumah. Jadi untuk privat di rumah lebih baik ditambahkan link Google Map-nya biar kita mencari tutor itu mencari siswanya nggak kesulitan. Terus kemudian ditambah ke pangkat sesi. Nah, di sini itu ada 3 jenis, ada bulanan, ada semesteran, ada tahunan. Ada 4 jenis ya. Paket sesi, paket bulanan, kemudian paket semesteran, paket tahunan. Jadi beda-beda. Nah, untuk harga per sesi itu maksudnya apa? Misalkan di sesi itu kita coba nih. Di mana ya? Paket sesi itu yang kita pakai. Nah, maksudnya seperti ini. Di sini kan TKSD 8 sesi ya, 8 sesi. Artinya sekali pertemuan itu harganya berapa? 360 dibagi 8, berarti berapa? 45.000 ya, 45.000. Jadi ya kan 45.000. Jadi 8 sesi itu harganya 360.000. Artinya satu kali pertemuan harganya berapa? 45.000. Maka diisi di sini misalkan 45.000 seperti itu. 45.000 ya. Terus untuk yang lain misalkan ini satu tutor 2 siswa 200.000. Artinya 200.000 dibagi 8 berapa? 25.000 ya. Nah, seperti itu. Jadi ketika satu paketnya ini ya, paket satu tutor 2 siswa 200.000, maka di sini diisi dengan 25.000. Jadi tergantung tiap siswa itu berapa gitu. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya untuk menghitung gaji tutor nantinya. Jadi di sini penting untuk diisi karena nantinya di paket aplikasi atau gaji tutor aplikasi itu menghitung berdasarkan ini. Jadi berapa persen dari ini itu adalah gaji tutor. Jadi penting di sini. Terus kemudian untuk paket sesi ini nggak ada tambahan. Kemudian untuk paket bulanan itu dia bayar berapa di tiap bulannya. Misalkan di sini tadi paket bulanan itu kan ini ya, paket bulanan itu kan 100.000 untuk SD. Artinya bisa diisi di sini misal dia paket bulanan 100.000 ya gitu.
Terus bayarnya tiap tanggal berapa gitu kan. Ini tiap tanggal 29, mulai bulan berapa? Bulan 5, mulai tahun berapa? 2025, seperti itu. Ini bisa dirubah mau 28, 15, mau dijadiin satu, bayarnya itu tiap tanggal 1, silahkan. Kemudian misalkan di sini paket semesteran. Nah, harga semesterannya berapa? Nah, ini adalah tanggal selesai, bulan selesai, tahun selesai. Misalkan ini bayar semesterannya itu 1.200.000 gitu misalkan ya. Nah, selesainya itu bulan kapan? Karena ini semester akhir. Ini kan semester 5 itu kan semester 2 hampir akhir ya. Biasanya ini perhitungannya kalau 6 bulan itu 1.200.000, berarti per bulannya kan cuma tinggal bayar misalkan 400.000, misalkan seperti itu. Namun akhirnya itu di bulan 6/29, berarti ini 30 Juni 2025. Jadi ini adalah bulan akhirnya. Jadi terakhir habisnya itu kapan gitu ya untuk paket semesterannya. Terus untuk paket tahunan hampir sama seperti paket semesteran, karena ini juga hampir habis di Juni. Berarti kan ini 30 Juni tinggal 1 bulan kan ya. Berarti kan udah misalkan paket tahunannya itu 2.400.000, otomatis kan tinggal sekitar berapa gitu kan ya. Bisa dihitung, oh ini tinggal 2 bulan, berarti tinggal sekitar 400.000 misalkan seperti itu. Kira-kira seperti itu ya, biasanya paket tahunan dan semesteran seperti itu. Nah, misalkan ini paket sesi aja, kemudian kita simpan seperti itu. Nah, setelah input data selesai, siswa itu langsung disodorkan jadwal. Jadi dia itu datangnya kapan aja gitu kan, dia lesnya kapan aja, langsung dibuatkan gitu. Karena kalau nggak seperti itu maka akan kelupaan, akhirnya siswa nggak dapat jadwal. Kemudian misalkan siswa itu pengennya hari Senin, kemudian Kamis dan Sabtu misalkan seperti ini. Kemudian kita klik. Nah, setelah ini admin perlu menginput tutor dan mapelnya. Jadi misalkan ini Kamis jam 16 ya, pengen saya input tutornya siapa, misalnya matematika, tutornya sama ini, kita buat tik. Nah, otomatis hari Kamis itu tutornya ini, nama tutor, mapelnya matematika. Kemudian untuk hari Selasanya mau apa gitu kan, Selasanya misalkan mau IPA, kemudian tutornya tutor simulasi, klik. Nah, kemudian hari Sabtunya mau sama siapa gitu, tutornya apa, siapa, mapelnya apa gitu kan. Kita klik mapelnya misalkan matematika udah, IPS ya, IPS, kemudian tutor, kemudian klik tambah jadwal. Nah, otomatis siswa ini sudah mendapatkan tutor, mapelnya, dan waktu lesnya kapan gitu kan. Nah, ini mungkin perlu di screenshot ya, di screenshot kemudian dikirimkan ke pihak siswanya. Ini di screenshot dikirimkan ke pihak siswa. Nah, ketika selesai klik selesai. Nah, sebenarnya jadwal itu bisa dikirimkan melalui notif. Di sini ada menu utama ya, kemudian notif, kemudian notifikasi jadwal seminggu ini loh. Nah, ini notifikasi jadwal seminggu. Klik notif. Nah, tadi namanya siapa? Albasri ya. Nah, ini ya. Nah, dia lesnya kapan aja? Selasa jam 16, mapelnya IPA, Kamis jam 16, mapelnya matematika, dan Sabtu jam 14.30, mapelnya IPS. Dan ini ketika ini diklik, otomatis kemudian kirim, otomatis akan dikirimkan dalam bentuk notif ke orang tua dan siswanya apabila tadi nomor HP-nya waktu input itu diinput semua. Untuk kira-kira seperti itu untuk input siswa ya. Ini nomor HP dan nomor HP ortu, ada nomor HP siswa dan nomor HP ortu. Kira-kira seperti itu. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan nanti tanya aja di kolom komentar ya. Tanya aja di kolom komentar. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.